Halo investor dan tradership. Pada tanggal 14 Februari 2024, kita baru saja melakukan pesta demokrasi dengan melakukan pemilu untuk menentukan pemimpin dan arah masa depan Indonesia ke depan. Saat video ini dibuat, paslon Capres-Cawapres 02, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka memimpin dengan perolehan suara di atas 57% secara quick count dari 6 lembaga survei, yaitu Litbang Kompas, LSI Denny JA, Carta Politika, Poltreking, PRC, dan Voxpol. Sedangkan dari hasil real count KPU pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 5 sore, dari 65% suara yang sudah dihitung, pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran unggul 57,83%. Sedangkan hasil quick count dari 6 lembaga survei yang sama untuk pemilihan legislatif ada 8 partai pemenang yang mendapat suara di atas 4%, yaitu PDIP antara 16 sampai dengan 17%, Golkar antara 14 sampai dengan 15%, Gerindra antara 13 sampai dengan 14%, PKB antara 10 sampai dengan 11%, Nasdem antara 9 sampai 10%, PKS antara 8 sampai 9%, Demokrat 6 sampai 7%, dan PAN antara 6 sampai dengan 7%. Dari hasil akhir quick count dan hasil sementara real count pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, terlihat bukan hanya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka saja yang menang, tetapi koalisi partai yang mendukungnya, yaitu Koalisi Indonesia Maju, jika dijumlahkan juga unggul secara jumlah suara mencapai lebih dari 40%. Sehingga kemungkinan besar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah periode 2024 sampai dengan 2029 akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di video ini, saya akan mengupas tentang dampak kemenangan pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran terhadap pergerakan IHSG serta sektor dan emiten apa yang akan diuntungkan, sehingga kita bisa melakukan analisa trading dan investasi saham agar meraih cuan bagger atau bahkan multi bagger di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Dari hasil akhir quick count dan hasil sementara real count pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang mencapai di atas 57% membuat pemilihan presiden 2024 kemungkinan besar akan berlangsung hanya satu putaran saja, sehingga akan berdampak positif buat negara karena bisa menghemat dana sekitar 27 triliun dan mengurangi kekhawatiran trader dan investor akan resiko ketidakpastian pasar. Kondisi ini juga sesuai dengan harapan market dan investor asing yang terlihat dari nilai foreign net buy sebelum tanggal 14 Februari 2024 yang sudah mencapai lebih dari 25 triliun, yang bahkan lebih tinggi dari foreign net buy sepanjang 2023. Sehingga kemenangan sementara paslon 02 membuat terjadinya euforia market pada perdagangan saham, di mana indeks harga saham gabungan pada tanggal 15 Februari 2024 sempat menguat 7.365,68 poin atau mendekati all time high, dengan foreign net buy mencapai 2,73 triliun, dan pada tanggal 16 Februari 2024 foreign net buy mencapai 2,57 triliun, sehingga total foreign net buy tahun 2024 mencapai 20.048,23 juta US dollar atau 32 triliun rupiah dengan kurs 1 US dollar sama dengan 15.600 saat video ini dibuat.
Jika pemilu ternyata hanya berlangsung satu putaran dan kondisi berjalan secara aman dan kondusif sampai pengumuman pemenang pasangan Prabowo Gibran diumumkan sebelum tanggal 20 Maret 2024 serta pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2024, diprediksi IHSG akan mencapai 8.200 pada akhir tahun 2024. Hal ini sesuai dengan prediksi yang saya sampaikan di video berjudul Periode Terbaik, Semua Orang Bisa Jadi Kaya, di mana tahun 2023 sampai dengan 2026 merupakan saat terbaik untuk investasi saham. Apalagi di bulan April sampai dengan Mei akan ada rilis laporan keuangan 2023 yang diprediksi banyak emiten mencatatkan kenaikan laba bersih. Belum lagi musim pembagian dividen saham di bulan April sampai dengan Agustus yang akan membuat IHSG cenderung menguat. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Dividen, Bikin Untung atau Buntung. Pelajari dulu ilmunya. Di samping itu, The Fed juga akan mulai menurunkan suku bunga sekitar pertengahan tahun 2024 yang juga akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemenangan sementara Paslon 02 dan Partai Koalisi Indonesia Maju juga membuat saham sektor konstruksi BUMN karya seperti ADI menguat 20,55% dan PTPP bahkan mencapai ARA atau auto reject atas, mencapai kenaikan 24,44% dengan foreign net buy pada perdagangan 15 Februari 2024. Hal ini disebabkan karena timbulnya harapan tentang keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan menjadi angin segar buat sektor konstruksi, terutama BUMN karya yang akhir-akhir ini mengalami downtrend karena banyaknya berita negatif akibat utang yang besar dan ketidakpastian pembangunan IKN. Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lain akan membuat sektor konstruksi seperti ADI, PTPP, Wika, Weton, dan lain-lain akan kebanjiran job karena pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, gedung akan terus berlangsung. Hal ini juga akan membuat sektor lain yang berhubungan dengan konstruksi juga akan kebanjiran order seperti sektor semen, besi, logistik, dan lain-lain. Untuk sektor semen Gresik atau SMGR yang paling diuntungkan karena pangsa pasar semen terbesar di Kalimantan adalah SMGR. Di samping itu, saham-saham perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara juga mempunyai prospek yang cerah. Saat ini sudah ada lebih dari 20 investor besar yang berinvestasi di IKN, seperti Jarum dan BCA Group, Pakuan Group, Wings Group, Tankop Group, Ciputra Group, Mayapada Group, dan juga konsorsium 10 perusahaan raksasa, yaitu Agung Sedayu Group, Adaro Group, Sinarmas Group, Pulau Intan, Salim Group, Barito Pacific Group, Astra Group, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alpha Group juga berinvestasi di IKN. Dengan total nilai investasi mencapai 42,1 triliun per tanggal 29 Desember 2023. Sehingga ada beberapa saham yang bisa Anda perhatikan, seperti saham-saham perusahaan properti Pani, Pewon, CTRA, BSDI, dan DILT. Di samping itu, Rumah Sakit Medikaloka Hermina atau HIL dan Rumah Sakit Mayapada SRAJ juga bisa diperhatikan. Di samping itu ada juga produsen air dalam kemasan Cleo yang juga sudah investasi di IKN. Di samping sektor yang berhubungan dengan keberlangsungan proyek IKN, ada sektor lain yang juga diuntungkan karena 17 program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Gibran, seperti keberlangsungan program hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam. Hilirisasi adalah proses menjadikan bahan mentah menjadi bentuk bahan baku setengah jadi atau jadi
untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Salah satu hilirisasi yang pertama kali diimplementasikan era pemerintahan Bapak Jokowi adalah hilirisasi komoditas nikel. Saat ini, hilirisasi nikel membuat Indonesia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dengan nilai ekspor mencapai 510 triliun dibandingkan saat sebelum hilirisasi berjalan, di mana Indonesia hanya mendapatkan nilai ekspor sebesar 17 triliun. Ini meningkat sekitar 30 kali lipat. Kebijakan hilirisasi ini merupakan kebijakan yang bisa mendorong perekonomian nasional dan juga bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Hilirisasi juga menjadi kunci Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau perangkap pendapatan kelas menengah. Kebijakan hilirisasi akan menguntungkan saham-saham komoditas tambang seperti PT Aneka Tambang atau Antam, kemudian Vale Indonesia atau Inco, Merdeka Copper Gold atau MDKA, Merdeka Baterai Material atau MBMA, kemudian ada juga PT Aman Mineral Internasional atau AMMN. Di samping hilirisasi komoditas tambang, juga ada hilirisasi komoditas sawit. Saat ini, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Lebih dari 60% sawit dari Indonesia. Di sini, Indonesia bisa memaksimalkan bahan baku sawit menjadi banyak produk olahan lain. Melalui hilirisasi komoditas sawit, Indonesia bisa memaksimalkan bahan baku sawit menjadi banyak turunan produk kelapa sawit, antara lain untuk keperluan sektor pangan seperti minyak goreng, fitofarmaka atau nutrisi, bahan kimia atau oleokimia, dan juga untuk biosolar. Kebijakan hilirisasi sawit akan menguntungkan saham-saham komoditas CPO seperti AALI, Elsip, Escrow, dan lain-lain. Dalam debat pertama Cawapres 22 Desember 2023, di samping hilirisasi komoditas, Mas Gibran juga membahas tentang hilirisasi digital. Karena pasangan Prabowo Gibran juga memiliki program penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. Hilirisasi digital merupakan sebuah proses untuk membangun ekonomi digital dari hulu sampai ke hilir. Saat ini, ekonomi digital Indonesia sudah cukup baik. Tetapi membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi di bidang transportasi atau retail saja. Dengan tren digital kali ini, diharapkan hilirisasi digital harus bisa dimanfaatkan untuk banyak sektor yang lain, kata Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Bapak Budiman Sujatmiko. Hilirisasi digital memiliki dua makna. Yang pertama adalah mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digital. Hal ini akan membuat digitalisasi usaha dan penambahan sumber daya manusia di sektor digital yang dapat diarahkan ke pengembangan blockchain, AI, machine learning, dan big data analytics. Hal ini tentu saja menguntungkan saham TLKM. Yang kedua, hilirisasi digital juga bermaksud untuk melakukan digitalisasi di rantai pasok industri strategis di Indonesia. Digitalisasi juga akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini. Hilirisasi digital akan membuat Indonesia memiliki komoditas data dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Pada tahun 2017, koran The Economist sempat menyatakan nilai pasar data lebih bernilai daripada minyak. Sehingga dalam hal ini, hilirisasi digital dan keberlangsungan IKN akan menguntungkan saham Telkom. Karena saham TLKM di samping pemain besar di infrastruktur jaringan dan konektivitas internet, juga merupakan pemain besar di industri digital dan data center. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya berjudul Dana Asing Borong Saham Telkom, What's Next? Di samping itu, Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga mempunyai program
untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, hingga menggerakkan ekonomi nasional. Adapun salah satu program tersebut adalah pemberian makanan gratis dan susu gratis kepada semua murid sekolah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di Indonesia. Karena masa kanak-kanak merupakan periode emas dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tetapi di periode tersebut, anak juga rentan terhadap ancaman berbagai penyakit, terutama karena gizi buruk. Saat ini, sejumlah negara sudah menyelenggarakan program makan gratis untuk anak sekolah. Program yang bernama Lunch atau Meal Program for School sudah diimplementasikan di beberapa negara seperti di India, di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, kemudian di Inggris, Brasil, Estonia, Finlandia, dan beberapa negara Afrika. Pentingnya gizi bagi anak sekolah mendorong sejumlah negara menggagas program bernama School Means Coalition dalam acara UN Food System Summit pada tahun 2021. Sebanyak 96 negara dan 114 partner sudah bergabung dalam program tersebut dan membantu 418 juta anak sekolah di dunia. Dengan adanya program makan dan susu gratis, maka sektor saham yang berpotensi diuntungkan yaitu sektor consumer, terutama consumer makanan dan minuman, seperti PT Ultra Jaya Milk Industry atau ULTJ, kemudian Cisarua Mountain Dairy atau CMRY, dan emiten produsen susu yang lain. Sedangkan saham produsen makanan yang diuntungkan yaitu PT Indofood Sukses Makmur atau INDF, kemudian ICBP, Mayora atau MUOR, dan PT Unilever Indonesia atau UNVR. Program makan siang gratis tidak hanya akan memperbaiki gizi anak di sekolah, tetapi juga akan menggerakkan roda ekonomi. Menurut studi WFP PBB menunjukkan dari setiap $1 atau sekitar Rp15.600, program makan siang di sekolah bisa mendongkrak dampak ekonomi sebesar $9 atau sekitar Rp140.400. Dalam jangka panjang, program makan siang dan susu gratis juga akan memberi dampak positif pada kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Program makan gratis diusahakan menggunakan bahan makanan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar UMKM bisa naik kelas. Apalagi dalam 17 prioritas utama Prabowo Gibran, salah satunya adalah ekonomi kerakyatan melalui peningkatan UMKM. Visi tersebut berupaya untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas serta mendorong kewirausahaan dalam mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dalam debat Cawapres 22 Desember 2023, Mas Gibran mengatakan, kita punya 64 juta UMKM yang menyumbang 61% untuk PDB atau GDP Indonesia. Di samping itu, upaya menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM merupakan salah satu dari agenda untuk membuka 19 juta tenaga kerja baru. Ada beberapa sektor yang berpotensi diuntungkan dari dampak jangka panjang pemberian makan dan susu gratis, seperti yang pertama, sektor pertanian. Karena bahan makanan yang akan diberikan diusahakan berasal dari produk-produk pertanian lokal yang juga dapat mensejahterakan para petani. Apalagi pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga memiliki program swasembada pangan, di mana program ini mengharuskan adanya peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten, atau kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Mereka menargetkan minimal ada tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan yang akan tercapai pada tahun 2029. Dengan adanya program tersebut,
dan dampak dari program pemberian makan gratis dan susu gratis, maka saham-saham yang berpotensi mendapatkan keuntungan adalah saham-saham produsen beras seperti hoki dan nasi. Sektor kedua yang diuntungkan oleh program makan gratis dan pemberian susu gratis bagi murid sekolah adalah sektor peternakan, karena program ini juga mengedepankan industri lokal di dalam negeri. Dalam program makan gratis tersebut diusahakan bahan makanan berasal dari peternak lokal sehingga dapat memajukan produktivitas peternak di Indonesia, utamanya di pedesaan. Sehingga ada saham-saham yang akan mendapatkan keuntungan dari program ini, yaitu saham-saham poultry atau perunggasan seperti PT Java Comfit atau JPFA, kemudian PT Caron Pokpan atau Cepin, dan PT Malindo Feedmill atau Main. Sektor ketiga yang mendapatkan keuntungan dari program pemberian makan dan susu gratis bagi murid sekolah adalah sektor perikanan. Bahan makanannya berasal dari para nelayan, sehingga bisa memajukan produktivitas perikanan dan pesisir di Indonesia. Dengan adanya program tersebut, maka saham-saham yang berpotensi mendapatkan keuntungan yaitu saham-saham yang terkait budidaya ikan dan udang. Di sektor perikanan, saham-saham yang diuntungkan yaitu saham yang terkait dengan budidaya ikan dan udang, seperti PT Sekar Laut atau SKLT, kemudian PT Panca Mitra Multi Perdana atau PMMP yang sahamnya dimiliki oleh Mas Kaisang, dan PT Sentral Proteina Prima atau CPRO. Di samping saham-saham yang terdampak dengan 17 program prioritas menuju Indonesia Emas, juga bisa diamati saham-saham perusahaan atau emiten yang pemiliknya mendukung pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, seperti saham-saham grup Erick Thohir, seperti saham Bakri dan Aba. Kemudian grup Bakri seperti saham Bumi, BRMS, Energi, UNSP, dan lain-lain. Kemudian ada juga grup Boy Thohir, yaitu saham Adaro, ADMR, Goto, ESA, dan lain-lain. Di samping itu, optimisme terhadap visi Indonesia Emas diharapkan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga akan berdampak positif bagi sektor perbankan, terutama for big bank, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Saya harap apa yang saya ulas di video ini bisa membantu Anda untuk menganalisa saham-saham di Bursa Efek Indonesia agar bisa meraih cuan bagger bahkan multi bagger antara periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.